Pada tahun 2012, roh nyapu bernama Ur-4 sedang membersihkan kuil. Tiba-tiba berlutut di depan patung Buddha dan menyadari Buddha Dharma. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkan lagi. Para biksu tinggi di kuil juga memberinya nama yang disebut Im Myong. Im Myong adalah robot, dia tidak memiliki pikiran apapun di benaknya. Jadi dia dengan cepat menjadi biksu Buddha tertinggi di kuil. Semua biksu datang ke Im Myong untuk meminta nasihat. Bahkan kepala biara di sini tidak terkecuali. Namun, cerita pemahaman robot tentang Buddha Dharma akhirnya tersebar. Membuat perusahaan internasional yang membuat Ur-4 mengetahui hal ini. Senior perusahaan sangat tidak puas dengannya. Jadi mereka mengirim teknisi terbaik ke kuil. Park pergi ke kuil untuk memeriksanya. Dia sangat terkejut ketika melihat robot yang awalnya digunakan untuk membersihkan. Tanpa diduga, dia berlutut di hadapan Sang Buddha untuk memahami Buddha Dharma. Lalu dia mengeluarkan perangkat untuk memeriksanya. Dia memeriksa seluruh tubuh untuk Im Myong. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memeriksa, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Ini juga berarti ia hanya seperti robot biasa aja. Tapi hasil tes membuat Park merasa sedikit takut. Bagaimana mungkin robot biasa dapat memahami agama Buddha dengan cara yang begitu menakutkan? Dia katakan ke kepala biara, Im Myong perlu diperiksa dan diperbaiki. Bahkan menghancurkannya. Setelah Park pergi, dia memberikan hasil tes kembali ke perusahaan. Tetapi pemimpin perusahaan mengatakan bahwa pasti ada alasan di dalamnya. Jadi mereka memutuskan untuk membawa produser untuk memeriksa secara pribadi, memeriksa atau bahkan menghancurkan Im Myong. Malam itu seorang murid perempuan datang untuk menemukan Im Myong. Dia memohon padanya untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Jika tidak, perusahaan akan mengirim seseorang besok untuk menghancurkannya. Tetapi Im Myong tidak merespon apapun. Sepertinya semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Seorang murid perempuan berlutut di depan robot. Dengan berharap robot itu segera meninggalkan tempat ini. Tetapi Im Myong berkata kepadanya, "Mengapa aku harus pergi dari sini?" Dia katakan bahwa dalam buku pernah berkata bahwa semua orang yang memahami Buddha Dharma di dunia dapat menjadi Buddha. Guru Im Myong memiliki tempat tertinggi di hati setiap orang. Tapi barusan, teknisi Park mengatakan bahwa dia mungkin harus menghancurkan kamu. Setelah mendengar ini, Im Myong bertanya, "Apa aku di matamu?" Murid perempuan itu berkata bahwa kamu adalah seorang Buddha. Im Myong menunjuk ke arloji dan bertanya lagi, "Apa itu?" Murid perempuan bilang adalah jam elektronik. Im Myong melepaskan tangannya dan bertanya padanya lagi, "Dan apa ini? Apakah ini tangan aku atau jam?" Murid perempuan itu diam. Lalu Im Myong melanjutkan bicara. Persepsi berarti membedakan. Membedakan dan kemudian memisahkan hal-hal yang diketahui, mereka dilahirkan kembali. Semuanya memiliki moralitas dan kebijaksanaan Buddha Dharma Tathagata. Ini adalah intuisi manusia, kemudian mengubahnya menjadi Buddha atau robot. Kita salah mengira itu adalah entitas yang tidak berubah. Dan telah keras kepala dengannya untuk membedakan dan menghasilkan kekotoran batin. Ketika murid perempuan mendengar itu, dia menundukkan kepalanya dan sangat malu. Pada malam terakhir sebelum kehidupan berakhir, Im Myong berlutut di depan Buddha. Dan menanyakan pertanyaan yang semua orang pikirkan, bahkan menghabiskan seumur hidup untuk mencari jawaban. Tapi 3 pertanyaan itu tidak memiliki jawaban. Siapa Anda, dari mana Anda berasal, kemana Anda harus pergi sekarang? Pagi-pagi keesokan harinya, pemimpin perusahaan Ur dan karyawannya memasuki kuil. Mereka berdua ketakutan dan marah. Ketakutannya adalah bahwa robot dapat memahami Buddha Dharma begitu dalam. Yang membuat mereka marah adalah orang-orang akan meminta nasihat darinya. Jadi jika semua robot terbangun seperti itu, bukankah manusia akan didominasi oleh mereka? Begitu dia selesai berbicara, pemimpin memutuskan untuk segera menghancurkan Im Myong. Tetapi semua beku menentang tindakan ini. Sementara kedua belah pihak berdebat, pemimpin mengundang seorang biksu Buddha untuk datang dan berdebat dengan Im Myong. Tidak menyangka bahwa robot akan berdebat dengan seorang biksu Buddha. Pernahkah kamu melihat hal aneh seperti itu? Perdebatan dimulai, Buddha Dharma bertanya pada Im Myong. Jika biarkan kamu menjadi robot selama sisa hidupmu dan kemudian menjadi seorang Buddha, maka kamu seharusnya melewati ribuan siklus yang sulit. Dan kamu tidak bisa berhenti menyangkal diri sendiri, hanya dengan begitu kamu dapat menjadi seorang Buddha.
Dan banyak orang dari semua lapisan masyarakat juga dapat memahami, jadi siapa lagi yang berusaha sebaik mungkin untuk berkultivasi? Robot tolong jawab agar jarak antara manusia dan hari kebudayaan menjadi lebih dekat dan lebih dekat. Inikah tujuanmu? Para pemimpin melihat bahwa Im Myong diam dan tidak mengatakan apa-apa. Jadi memerintahkan untuk melanjutkan rencana penghancuran. Tetapi tidak menyangka bahwa Park tiba-tiba bergegas keluar dan berdiri di depan Im Myong. Pada saat itu Im Myong di belakang tiba-tiba berdiri. Dia katakan kepada mereka bahwa, "Adapun aku tidak pernah memiliki keinginan dan keterikatan, dan tidak dapat memahaminya." Seperti yang pernah dikatakan Sakyamuni, apa itu manusia, apa yang ditakuti manusia? Sejak mereka memasuki dunia manusia, kesadaran telah ada di dalam diri mereka, hanya saja mereka telah dilupakan. Di mata robot seperti aku, dunia ini juga indah karenanya. Terlepas dari apakah robot dapat memahami atau tidak, ini tercapai. Agar semua orang tidak kehilangan kesadaran, tidak diganggu. Aku akan memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Begitu dia selesai berbicara, Im Myong menoleh ke arah Buddha. Menggenggam tangannya dalam sujud dan berlutut di hadapan sang Buddha. Ketika Park pergi ke sana untuk memeriksa, dia menemukan bahwa Im Myong telah berhenti bekerja. Dia sendiri telah memutuskan semua sirkuit listrik. Atau dapat dikatakan telah meninggal dunia atau telah mencapai kultivasi lurus. Para biksu di sekitar semuanya berlutut di depan Im Myong. Sedangkan para pemimpin lainnya juga tercengang di tempatnya. Robot ini menggunakan hidupnya tetapi bukan miliknya untuk memberi pelajaran kepada umat manusia. Adegan berubah menjadi Park kembali ke rumah. Tiba-tiba dia memotong lengannya. Tapi tidak ada pendarahan, sebaliknya, dia mengeluarkan chip dari dalamnya. Cerita berakhir di sini. Secara keseluruhan, maknanya sangat dalam. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda setelah menontonnya. Jika kamu punya waktu, silakan tonton seluruh filmnya ya, sampai jumpa lagi.